sih? Sahabat cuma belajarnya kurang lama, Bu. Guru Riris itu udah 5 tahun belajar sama saya masuk, tapi begitu masuk. Nah. Karena ada kendala. Ya, kadang ya mungkin sakit, ada surat keluarga, kecuali ya untuk syar'i ya Bu ya. Kalau belajarnya baru setahun itu belum lama. Setahun kok lama. Ini dapat saya ini berapa tahun tadi Bu? 6 tahun. Dan ini nggak cuma di sekolah, Bu, saya dapat. Saya datang ke rumah guru saya nambah waktunya. Saya selesai 6 tahun habis zuhur panas-panas. Rumahnya banyak pohon apa? Ada pohon sabunnya. Pohon sabunnya itu lebat daunnya. Kalau musim panas seperti ini banyak yang jatuh-jatuh itu saya sapu dulu. Kalau ada keringetan baru dipanggil. Oh sini. Baru ngaji boleh nggak 1 lembar? Enak banget 1 lembar 1 halaman. Berarti paling setengah halaman udah cukup. Kenapa? Karena ilmu itu kasihnya banyak-banyak gampang lupa. Makanya kalau gurunya ngasih dikit-dikit jangan dimarahin. Gurunya udah paham. Dan kita semua insya Allah diberikan umur panjang, keberkahan dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Ini saya juga punya cerita itu. Kamu Pak Edri sebentar aja ya, sebentar ya. Iya. Pengalaman saya tertarik sama tahsin. Itu apa sih? Tahsin itu apa? Awalnya saya begitu. Ya paling belajar 2 minggu lah paling kelar gitu ya. 2 minggu saya kira 2 minggu. Begitu ketemu sama guru beliau Syekh Mansur, gitu kan. Waktu itu sudah tahun berapa? 2018 kalau nggak salah. Waktu beliau masih ngambil sana. Tiap hari Sabtu beliau khusus privat sama beliau. Pertemuan saya pertama kali waktu itu ya paling begini doang, gampang gitu ya. Akhirnya saya belajar sendiri, bahkan saya sempat ngapal itu dapat 6 juz. Begitu saya suruh ngajar beliau, ya dikasih kesempatan untuk ngajar. Akhirnya saya pengen belajar lagi. Pas belajar sama beliau baru baca Bismillah. Akhirnya beliau langsung diserahkan ke Syekh Mansur. Akhirnya saya deketin sama Syekh Mansur. Saya mau belajar, saya ya nggak apa-apa, ikut saja. Kira-kira berapa lama saya? Kamu paling cuma 6 bulan. Begitu berjalan sudah 4 tahun, saya belum bisa sama sekali. Itu dari pengalaman saya. Yang awal saya kira itu tahsin gampang, tapi ternyata susah. Tapi bukan berarti nggak bisa, ya, bukan berarti nggak bisa. Nah, saya mengambil kesimpulan ternyata setiap ilmu itu ada metodologinya, ada cara bagaimana kita bisa sampai kepada ilmu tersebut. Kalau misalkan hanya sekedar pengetahuan, ya, kita baca berita gitu, kita nggak perlu lama-lama, kita sekali baca sudah paham, ya. Atau berita kecelakaan di mana gitu ya, berita yang lain gitu, sekali baca kita sudah paham. Tapi ilmu tahsin ini ilmu keterampilan, nggak bisa cuma sekali dengar terus nggak bisa, harus dicoba lagi dan ya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kepada kita ilmu tersebut. Nah, beliau tadi sempat nyinggung bagaimana kisah Rabi', salah satu murid dari Imam Asy-Syafi'i yang ajar Imam Asy-Syafi'i, yang mulai dari kecil sudah ajar. Tentu pengalaman ajar beliau sudah luar biasa. Tapi beliau punya murid yang namanya Rabi'. Ketika dijelaskan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali, Rabi' sudah paham? Belum, ulang lagi. Sampai berapa kali? 40 kali. Diulang lagi. Rabi' sudah paham? Belum, Syekh. Terus begitu sampai pada akhirnya tiba-tiba pas waktu Imam Syafi'i ngajar nggak kelihatan. Rabi' biasanya ada di pojok sana. Kemana itu? Nggak ada. Akhirnya tanya sama murid yang lain, kemana si Rabi' itu? Pada ngadik kan. Ternyata Syekh, Rabi' sudah nggak mau belajar lagi. Kenapa? Malu katanya. Yang lain pada pinter-pinter, dia belum bisa. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i
gimana? Ternyata beliau ini rumahnya di kayak semacam kayak ya kalau di sini tuh bagian ujung gitu ya, di bagian ujung. Kemudian Imam Syafi'i datang ke rumahnya, begitu pas buka pintu, si Robi kaget, Robi ini kaget karena gurunya datang ke rumahnya. Kemudian dipersilakan masuk, ditanya kenapa kamu? Berarti kalau ada 28 huruf berarti berapa ya? Berapa? 28 itu berapa bulan? 7 bulan, itu udah capek baca aja. Makanya nunggu waktu 6 bulan. Harus sabar. Tapi kalau nggak sabar ya sudah. Makanya latihannya satu dulu berkali-kali. Kemudian yang paling bagus sering mendengarkan murotal. Nanti kita tahu bacaan orang itu akan terekam dengan sendirinya di otak. Diinput. Nanti ada semacam suara alami yang keluar. Karena seringnya mendengar itu otomatis lidah kita harus mengikuti. Makanya sering mendengarkan juga. Dan kalau nggak sering dengar itu bagaimana? Nggak punya contoh kita, nggak punya modelnya. Murotal itu murotal sekalian siapa misalnya Dr. Iman Sulaim, ini nggak ada lagunya ya. Orang itu tapi dengan itu bagus. Disimak terus. Nah, biasanya otomatis keluar. Karena sering mendengar. Makanya termasuk diantaranya treatmentnya bagi orang-orang yang sudah sepuh sering mendengarkan murotal. Nanti dia membantu suaranya. Oh, suaranya seperti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak. 1 minggu 1 selesai 2. Sebenarnya yang pertama kali ranting itu taksir pertama ada di sini di tempatnya Bu Matri. Yang sekarang buka TPQ itu Sahla, itu di tahun 2017. Nah, pencetus pertama itu Bu Sri Wahyuningsih yang sekarang sudah pulang kampung. Iya, betul. Dan iya, itu sudah jalan selama 17, 18, 19, 20, 4 tahun. 4 tahun berjalan. Baru setelah beliau pulang kampung, baru kita